HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kepadamu Tuhan, kami selalu mencukupkan tangan dengan puspa warna depan pintu siwadwara. Kepadamu Tuhan, kami selalu menyebut namamu dalam nada-nada dharma irama kahyangan. Kepadamu Tuhan, kami selalu menyebut namamu dalam nada-nada dharma irama kahyangan. Pemirsa HiTV, Nabi Orti, mogi-mogi satu BC dalam lindungan yang unik. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas serada bakti kita. Karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Senang sekali saya Ami Laksani mengawali perjumpaan kita kali ini dengan tayangan High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Kami yakini kasih sayangmu pasti kan datang, membelai hati, mengampuni dosa kami. Kepadamu Tuhan, kami selalu mencukupkan tangan dengan puspa warna depan pintu siwadwara. Berikut ini program ketiga High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Loka Karya. Hindu Dharma, hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu. High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Untuk memberi harapan pendidikan menjadi siswa. Pemirsa, ini tayangan khusus apresiasi seni menganalisa hasil luring lomba coloring api Wartam, Apindo Wartam Peduli Anak Bali dalam PUT Apindo 71 dan Wartam 9 tahun 31 Januari 2023. Ada sekitar 70-an karya anak-anak TK, SD, PAUD se-Bali masuk ke meja panitia. Setelah diseleksi dengan ketat, diperoleh 8 pemenang dengan 3 kategori. Pemenang utama, pemenang favorit, pemenang 1, 2, 3, dan 3 harapan. Bagaimana tim juri menilai karya mereka sampai diperoleh 3 kategori pemenang? Seluruh karya pada prinsipnya bagus. Tapi setelah diteliti lebih detail, ada beberapa hal yang menyebabkan 3 kategori itu muncul. Mari kita mulai dengan kategori pemenang harapan. Warna-warna cenderung kurang tegas. Yang kedua, kreasi warna cenderung kurang kontras. Kreativitas warna kelihatan monoton dan kerapian masih perlu ditingkatkan. Terima kasih Dia. Pemirsa, sekarang kita menuju ke pemenang berikutnya. Di sini sudah ada pemenang 3, pemenang 2, dan pemenang 1. Nah, kalau kita lihat lebih detail, masih perlu penajaman warna, kreativitas, keserasian warna, dan juga kerapian karya. Nah, di antara 70 karya coloring legong ini, inilah yang masuk dalam kategori bagus. Pemirsa, sekarang kita bergeser pada karya berikutnya. Nah, di sini sudah ada karya favorit, ya, pemenang favorit dan pemenang utama. Nah, pemenang utama dan pemenang favorit ini sudah masuk dan mendekati syarat-syarat dari juara. Di antaranya pewarnaan, kreativitas, keserasian, dan kerapian. Nah, dari karya-karya ini sangat cocok untuk kategori usia anak sekolah dasar.
Pemirsa, pemenang favorit adalah pemenang dengan hasil pemilihan dari para pengunjung Museum Hindu dan Dewan Juri Api Wartam. Pemenang utama adalah hasil penilaian Dewan Juri yang tidak dapat diganggu-gugat. Pemirsa, demikian tadi analisa hasil pemenang Lomba Coloring Api Wartam. Sampai jumpa dalam apresiasi seni berikutnya. Cita masa depan. Inilah butik buku Hindu Wartam Gedong 3. Altarnya Pustaka Dharma Utama milik kita. Hai, halo Dek. Hai. Di sini pusatnya literasi bercahaya. Dek, udah lama loh aku nyari buku Mahabharata yang komplit kayak gini sesuai babonnya loh. Apa-apa? Ngomong apa tadi? Gimana? Coba diulang. Ini, buku Mahabharata ini. Buku Mahabharata ini? Aduh Iya. Kak, ini tuh udah beredar dari tahun 2017 di seluruh Indonesia. Masa kakak belum punya juga sih? Iya? Iya, ini tuh bisa kakak cari di butik buku Hindu Wartam. Bagus banget nih bukunya. Yang komplit ada 18 taruhannya? Ada dari Adi Parwa, Sabah Parwa sampai yang terakhir Swarga Rohana Parwa juga ada di butik buku. Wah, asik juga ya. Kita bisa koleksi buku-buku dan kita bisa pelajari juga. Iya dong. Kunjungi butik buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Tersedia buku agama, adat, dan kebudayaan Hindu. Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar, Bali. Telepon 4747 Pustaka Dharma Utama milik kita. Di sini. La 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 la. Wartam Sabon Kabata. Pemirsa ITV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Wartam Class mengulas insight Wartam tiap edisinya. Kali ini saya tengah ditemani para kolumnis Wartam yang akan mengulas Wartam edisi 95 dengan banner 2023 tahun krisis ekonomi atau krisis nurani. Langsung saja kita sapa dulu nih para kolumnis Wartam. Pak Dayo, Pak Agus, Pak Suwantana, Pak Oti. Nah, langsung saja deh Pak Dayo, kita mulai dari cover Wartam nih. Ada apa dengan cover Wartam edisi Januari? Sepertinya ada anime matahari, kemudian penari, dan angka 2023 itu mengisyaratkan sebuah arti Pak Dayo. Ya, ini di kabar Wartam memang sangat cerah sekali. Ini menyambut matahari tahun 2023. Ini kita alihkan ke yang kecil dulu ya, ya. Ini barcode. Ini barcode itu Warin, Wartam Institute. Kita sudah punya Wartam Institute seperti itu. Nanti program-programnya bisa langsung diklik di barcode ini. Kemudian ini warnanya cerah, ada merah, ada kekuning-kuningan. Ini kalau istilah itu Brahma Muhurta, bahwa kita akan siap menyambut matahari di 2023, namun ada di sini ya. Kan ada prediksi-prediksi terkait kan perekonomian kita di tahun 2023. Ini kan global wacana itu Ukraina dengan Rusia kan seperti itu, akan ada pandangan resesi kan seperti itu. Tapi di sini ada tema krisis ekonomi atau krisis nurani. Di sini menariknya ada krisis nurani. Itu ya. Menarik sekali Pak Dayo. Iya. Jadi tahun 2023 ini Wartam menyambut dengan sukacita. Nah, tadi Pak Dayo menyinggung tentang krisis ekonomi, krisis nurani. Nah, di halaman ketiga pemirsa ada rubrik namanya Ancak Saji. Nah, kenapa dengan nurani? Mungkin Bapak bisa menguraikan tentang nurani, kita ke Pak Suwantana. Iya, nurani itu kan proses cara berpikir kita ya, ketika dihubungkan dengan nilai-nilai, dihubungkan dengan moral, atau dalam bahasa kita, kita kembali ke dharmanya, kembali ke alamnya, gitu. Sesuatu yang memang sesuai dengan ruhnya. Jadi ketika kita berpikir dan pikiran itu langsung kepada tindakan, tindakan itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dharma, itu nurani. Itu kira-kira ya. Terima kasih Pak Suwantana. Wah, kita sudah mulai masuk nih ke banner utama dari Wartam edisi 95 ini. Tahun krisis ekonomi atau krisis nurani? Gimana Pak Agus? Kalau lihat krisis ekonomi dan krisis nurani, sebenarnya hari ini, di tahun ini ya, kita baru saja bangkit dari pandemi.
Ekonomi kita sedang carut marut dan berusaha untuk bangkit sebenarnya agar tidak sampai terjadi di tahun 98 kita mengalami krisis moneter atau krisis multidimensi itu. Tetapi yang paling mendasar di sini adalah bagaimana membangkitkan ekonomi ini berdasarkan dharma. Jangan sampai membangkitkan ekonomi justru menyalahi hati nurani tadi, keluar dari rule-nya begitu. Sebenarnya Pak Agus, harapan dari tulisan Pak Wayan Sukarno ini Bapak seperti apa sih? Karena ada Dharma Arta, Dharma Kama, Dharma Moksa, gimana tuh Pak? Kalau saya mengutip dan memetik hikmah dari tulisan Pak Soekarno ini ya, bahwa mencari harta, artinya ekonomi tadi itu harus dilandasi dengan dharma. Dilandasi dengan dharma tujuannya adalah untuk mencapai moksa. Kalau dharma itu tidak dijadikan landasan untuk mencapai peningkatan ekonomi, dia sudah keluar dari relnya. Nah, ini justru akan menyisakan masalah di kemudian hari. Inilah yang menyebabkan adanya krisis nurani tadi. Penting. Iya. Kembali ke negara. Nah, ngomong-ngomong tentang turn back to nurani, itu tulisannya Pak Sukarno di halaman 22 yang pemirsa. Nah, ada apa dengan turn back to nurani, Pak? Kenapa kita diajak untuk kembali ke nurani dalam berbagai istilah-istilah yang ada mengajak kita untuk membuka mata, membuka telinga, begitu Pak? Jadi Pak Agus sudah kembali ke dharma. Nah, kalau kita bicara nurani tadi, kenapa kita sering tidak sesuai dengan nurani? Kan karena ditutupi oleh rasa suka, rasa duka, kemudian ditutupi oleh keegoan gitu ya, sehingga kita bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai dharma tadi. Nah, jadi bagaimana agar kita bertindak sesuai dharma, kita kembali ke nurani tadi? Ada metode yang harus kita praktekkan. Turn back nurani ini, kembali ke nurani berarti kita mesti harus membersihkan kekotoran itu sehingga pikiran kita berpikir menjadi jernih, kemudian tindakan kita juga akan kembali sesuai dengan rel. Itu Saya sudah baca di warna medisi 95. Kita kepada Ayu, gimana nih pendapatnya tentang partisipasi generasi milenial di dalam politik, Pak? Apa itulah nambah keegoan kita, menambah sadriku kita, sabda temira seperti itu ya. Karena di teks-teks Ramayana seperti itu, bagi orang yang mampu mengendalikan dirinya, musuhnya dalam dirinya, dia akan jaya, dia akan jadi pemenang gitu ya. Tidak kalah atraktif juga pemirsa ya, di halaman 32 ada tulisan tentang selebrasi religi. Ada juga 2023. Nah, seperti apa hal-hal atraktif yang bisa kita dapat dari tulisan yang ada di meja warta bersama para kolumnisnya? Pemirsa, di Kecil 3 bisa baca warta edisi 95 dengan judul 2023 tahun krisis ekonomi atau krisis nurani di agen-agen terdekat di kota Anda, atau bisa kunjungi langsung butik buku Hindu Wartam Jalan Nangka Selatan 29A Denpasar. Saya Niaga Dewa, Bapak Dayu Pramayuda, Agus Diarnyana, dan Bapak Suantana pamit undur diri. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Gasir, gerakan Rp10.000. Ini bukan soal nominal, namun inilah kesempatan Anda untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang benar-benar memerlukan pertolongan. Gasir gerakan Rp10.000 khusus digagas untuk ikut berperan dalam kampanye penggalian dana dan mendukung program-program Wartam Institute yang dilaunching 8 Oktober 2022. Kepedulian Wartam pada pendidikan Hindu sudah menjadi visi misi majalah Wartam dan Santi Foundation dalam pendidikan, pencerdasan, dan pencerahan umat Hindu melalui penerbitan buku-buku literasi yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul seluruhnya akan digunakan untuk menyokong kegiatan Warins di bidang kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan, seperti penyaluran beasiswa bagi anak berprestasi namun kurang mampu, penyaluran buku untuk memperkaya perpustakaan sekolah dan peserangan, pendampingan mading dan majalah siswa, pencatatan museum rekor Hindu bagi tokoh biasa dengan prestasi gila, gerakan inovatif langsung aksi inspiratif, dan gagasan-gagasan Warins lainnya, termasuk kontes Srikandi Hindu Indonesia dan Olimpiade Hindu Indonesia. Kabar baiknya, kini Anda bisa mendukung kami untuk berperan dalam pencerahan umat Hindu lewat sumbangsih dana punya dengan mendonasikan hanya Rp10.000 saja ke celengan Warins Educare.
Wartam Gedung 3 Denpasar, atau bisa transfer 10.000 ke rekening BTN 00098015000076695. Instituto Lagi Portugis. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi Nyangluh, ngobrol inspiratif renyah penuh susu. Bersama saya Mia Gandewa, ditemani dua orang narasumber. Di studio Wartam sudah hadir Bapak Aryat Nayagiri, dosen di UHN Igusti Bagus Subriwe, penulis Wartam juga, dan ada Bapak Agus Budi Adnyana. Ya, penulis Wartam juga salah satu karyanya Indra Purana, Bapak ya. Nah, pemirsa, rangkaian Hari Suci Galungan kan sudah kita mulai dari Tumpek Warige sampai akhirnya ditutup dengan Hari Pegatuaan yang tepat jatuh pada Bude Klion Ukupa. Nah, gimana nih arti dari pegatuaan, maknanya, dan pesan yang harus kita refleksikan dari Hari Suci ini? Langsung aja deh kita tanya ke Pak Agus dulu. Pak Agus, apa kabar Pak Agus? Becik-becik astungkare, selalu sehat. Nah, gimana nih Pak Agus, arti dari Lahina Pegatuaan ini? Pegatuakan ini jatuh di Bude Klion Uku Pahang ya, atau di Bude Klion Pegatuakan. Orang menyatakan pegat itu berarti putus dia. Nah, uakan sendiri, ua itu berarti perkataan. Secara literal mungkin diartikan putus berbicara, tetapi pemaknaannya adalah kita itu tidak lagi berbicara kasar, tidak lagi berbicara di luar norma-norma dharma, menyudahi segala bentuk hal-hal yang buruk, sekaligus di hari itu dinyatakan di dalam Sunarigama pegat uakan ngarang panelasing wak gitu. Jadi di sana habis ketika kita melaksanakan tapa brata, melaksanakan prayasjita, di sana berakhirnya di hari raya pegat uakan. Terima kasih Pak Agus. Nah, sekarang kita ke Pak Aryat Nayagiri. Pak Giri, gimana kabarnya? Astungkare cek. Cek juga Pak ya. Tadi kan Pak Agus sudah menguraikan tentang arti dari pegatuaan itu, Hari Suci Pegatuaan. Nah, apa nih yang harus dilakukan umat Hindu saat Hari Pegatuaan ini, Pak Giri? Berbicara masalah apa yang harus kita lakukan di Hari Bude Klion Pegatuakan ini, tentu yang pertama itu adalah kita membanten suda dulu di Merajaan kalau dalam konteks ritualnya. Kemudian kita mesegah, baru lanjut ke ya, melepas atribut yang ada pada penyor itu ya. Jadi semua sampian-sampian, ya, sampian-sampian, bakang-bakang, gantung-gantungan. Nah, kemudian atribut itu dibakar dan abunya dimasukkan ke dalam kelapa gading, ditanam di pekarangan rumah, kemudian diaturin jana tanding. Nah, ada pesan ekologi di sana bahwa ya kita mengucapkan rasa syukur sekaligus memohon kemakmuran kepada Ida Sanyang Widiwasa agar apa? Agar di galungan berikutnya kita bisa melaksanakan segala bentuk prosesi itu dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Giri. Jadi momentum pegatuaan ini juga membakar sarana atau penjor juga kan begitu Pak ya. Nah, sekarang kita ke Pak Agus Budi Adnyana nih. Nah, kalau kita melihat fenomenanya sekarang kan banyak tuh, tidak semua umat Hindu kita mencabut penjor pada saat pegatuaan. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang itu? Kalau kita lihat di dalam sastra ya, khususnya di Sunarigama ini kan penelasing wakan gitu. Pada saat itu seharusnya kita mencabut penjor seperti apa yang dinyatakan oleh Pak Aryat Nayagiri. Tetapi fenomena yang berkembang kan ada banyak orang yang mendahului dari Bude Klion Pahang mencabut penjor. Kemudian ada yang sudah lewat, bahkan Bude Klion Pahang itu lewat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang sebulan baru penjor itu dicabut. Nah, di sini sebenarnya tidak salah ya, tetapi kurang tepat jika disandingkan dengan dasar sastra. Kalau penjor itu terlalu lama juga berada di pinggir jalan, karena dari penampahan galungan kita pasang penjor sampai di Bude Klion Pegatuakan, itu sarananya sudah pada layu. Kemudian belum lagi cuaca, angin, hujan dan lain sebagainya. Bisa saja penjor itu kemudian karena lewat dari Bude Klion Pegatuakan, ujung-ujungnya nanti tidak estetik lagi. Nah, sudah dipikirkan oleh leluhur kita bahwa
pada saat ini sarana semua yang ada di penjor itu kemudian di pelinggih itu udah layu dia. Pada saat itulah kita lungsur, kemudian kita cabut penjor itu dan kita bakar seperti yang dinyatakan oleh Pak Giri tadi. Tetapi di fenomena ini kita sikapi bahwa perkembangan zaman ya, kita tidak mampu juga mengontrol setiap orang, tapi paling tidak kita dapat memberikan sedikit pencerahan bahwa sebaiknya mencabut penjor dan membakar segala bentuk tamiang kolam itu di Budak Kliwon Pegadwakan. Jadi kita tidak sekedar melaksanakan itu, kita melihat filosofinya juga, Ya. atribut-atribut yang melekat itu sebagai simbolisasi pembersihan diri juga Pak Agus ya. Nah sekarang kita ke Pak Giri nih, terakhir Pak, pesan untuk generasi milenial yang bisa kita refleksikan dari Hari Pegadwakan. Ini sebenarnya yang paling penting ya, bahwa di tengah kemajuan zaman perlu generasi milenial itu mengetahui dan memahami bahwa prosesi atau Hari Pegadwakan ini tidak semata-mata putus sampai di sini saja gitu. Tapi itu dilaksanakan secara keberlanjutan. Bagaimana kita memutus sifat-sifat buruk di dalam diri kita sendiri sehingga nanti kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah inilah kemudian menjadi sebuah implementasi kemenangan Dharma melawan Adharma itu sendiri. Terima kasih Pak Agus. Sekarang kita Pak Agus nih, ada tambahan Pak? Ya, seperti yang dinyatakan oleh Pak Giri ya, bahwa kita memutus segala kekotoran, tujuannya untuk pembelajaran sebenarnya, bahwa di galungan berikutnya agar lebih baik lagi gitu. Kalau sekarang kan fenomenanya galungan, mohon maaf ini banyak pemuda yang mabuk di pinggir jalan. Nanti Pegadwakan harusnya itu sudah diputus, hal-hal yang negatif itu galungan berikutnya lebih diisi dengan hal-hal yang lebih spiritual gitu. Terima kasih Pak Agus dan Pak Giri. Pemirsa, demikian tadi ngobrol inspiratif renyah penuh susu ngopi yang dulu bersama kita ada Pak Agus dan Pak Giri. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Itulah ajat kita untuk belajar menghafal, mengeja dan bicara sama-sama. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Itulah abjad kita. Pemirsa, demikian tadi telah kita dengar penggalan Sundari Nada, jalinan makna di balik nada dan mengisi waktu luang Anda. Semoga nada wacananya menginspirasi pendakian nurani kita semua. Dan jangan lupa sukseskan kampanye Gasir gerakan Rp10.000 untuk mendukung program Museum Hindu dan Wartam Educare dengan menyumbangkan Rp10.000 saja ke rekening Wartam BTN 00098 0150 0076695. Saya Diah Parisya, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai channel. Mengeja dan bicara sama-sama. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Itulah abjad kita untuk belajar menghafal, membaca dan bicara sama-sama.
ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.